Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqodul Himam. Mudah-mudahan kitab ini akan mengantarkan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin takarrub kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon disimak dari kitab yang Anda miliki, dari kitab Iqodul Himam ini yang merupakan syarah daripada kitab matannya Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu kitab Hikam. Kita akan melanjutkan masih di mutiara yang ke-16 dari kajian ini, karena kajian kitab mutiara yang ke-16 ini agak lumayan berat kajiannya dan juga sangat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yatasawwaru, kaifa hali bagaimana, yatasawwaru terbesit pikiran, ayah jibahu memahjubkan hu kepada Allah apa syai'un sesuatu. Seperti halnya saya jelaskan di awal, bagaimana ya kok ada pikiran-pikiran yang nyeletuk di benak kita itu, bahwa ada sesuatu yang selain Allah itu kok bisa menutupi terhadap eksistensi Allah. Padahal wahwal wahidu, padahal dialah Allah. Al-wahidu adalah Tuhan yang satu. Alladzi laisa, yang tiada, laisa bagi wahid, ma'ahu bersamanya wahid, apa syai'un sesuatu. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada, ya tidak ada, artinya seperti makhluk ini kan sesuatu yang tidak ada, kok bisa menutupi terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang maha wahid, yang satu, namanya satu maha satu, itu adalah satu-satunya, tidak ada yang lain. Tentu kalau tidak ada yang lain, bahwa eksistensi Allah itu tidak bisa ditutupi, disatir oleh sesuatu apapun, kecuali Allah sendiri yang akan menutupi dengan sifat qaharnya. Litahaqquqi wahdaniyati, karena betul-betul hakikat keesaannya Allah, azalan wa abadan, mulai dari zaman azali, wa abadan, dan ada selama-lamanya. Karena wujud siapa Allah, Allah wala syai'a, dan tidak ada sesuatu apapun yang wujud ma'ahu bersama Allah. Jadi yang wujud itu hanya Allah, dan selain Allah tidaklah pernah bersama, wujud bersama Allah. Wa huwa, dan adapun Allah, al-ana sekarang, alama atas sesuatu, alaihi atas makana wujudnya. Dan sekarang Allah berada ya di mana Allah itu ada, ya di tempatnya Allah itu sendiri. Ailahum ma'allahi ta'ala amma yusyrikun. Ailahun, adakah bersama, ailahun, adakah Tuhan ma'allahi bersama Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang kamu sekutukan. Afillahi, atau afillah, apakah itu ada, apakah adanya Allah, atau apakah pada Allah syakun, adapun keraguan. Apakah kamu ragu dengan eksistensi Allah? Apakah ada Tuhan yang selain Allah? Fakullu ma dhahara lil iyani fa innama huwa madhahirur rahman. Maka sesungguhnya segala yang wujud, yang tampak, yang kita lihat dengan mata ini, sesungguhnya itu adalah
Madhahirur Rahman sebagai tempat penampilan Allah yang maha kasih dan sayang. Qala dawuh siapa sahibul ainiyati, orang yang mempunyai syair yang bersifat ainiyah radhiyallahu anhu. Tajalla habibi fi mirai jamalihi, fa fi kulli imri'in lil habibi tolai'u, falamma tajalla husnuhu mutanawwi'an tusamma bi asma'in fahunna matali'u. Tajalla telah tampak jelas siapa habibi, kekasihku, maksudnya adalah Allah. Allah betul-betul eksis, tensinya sangat jelas. Fi mirai jamalihi, di tempat melihat, di tempat melihat keindahannya Allah. Dia ada di tempat keindahannya Allah, di tempat ya melihatnya keindahan Allah. Fa fi kulli imri'in, maka itu pada setiap tempat untuk melihat lil habibi kepada kekasih, tolai'u, adapun sesuatu yang tampak. Falamma tajalla, maka ketika sudah bertajalli, sudah tampak apa husnuhu, keindahan Allah, mutanawian, yang beraneka ragam, usama, maka dinamai ya husnuhu mutanawian, dinamai bi asma'in, dengan nama-nama Allah. Fahunna, maka itulah asma matoli'u, sebagai tempat penampilan munculnya, zahirnya sifat tajallinya Allah subhanahu wa ta'ala. Falhaku, maka adapun Allah yang maha ta'ala mahlur, Allah itu wahidun, sifatnya satu, bidzatihi, di dalam zatnya, wa fi sifatihi, dan di dalam sifatnya Allah, wa fi af'alihi, dan di dalam segala aktivitas af'alnya Allah. Fala syai'a, maka tidak ada sesuatu pun, tidak wujud sesuatu pun qablahu, sebelum Allah. Wala syai'a, dan tidak ada sesuatu apapun yang wujud ba'dahu, setelah Allah. Wala syai'a, dan tiada sesuatu apapun yang wujud ma'ahu, bersama Allah. Bahwa Allah itulah yang disebut dengan wahidun fi dzatihi. Summa dzakara samina, kemudian menjelaskan atau menyenandungkan asamina, kata mutiara yang ke-16, ke-8 dari kata mutiara yang 16, yang menjelaskan tentang kaifa yatasawwaru. Kaifa yatasawwaru ayyahsibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa, hali bagaimana, yatasawwaru, terbesit pikiran, ayyahsibahu, untuk memahjubkan kepada Allah, atau akan memahjubkan, mensatir, menutup akan eksistensi Allah, apa syai'un, sesuatu. Bagaimana mungkin ya bahwa sesuatu itu bisa menutupi terhadap eksistensi Allah, wa huwa, padahal dia Allah itu aqrabu, lebih dekat, ilaika, kepadamu, min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Bagaimana mungkin akan bisa ditutupi Allah? Allah itu maha dekat dibandingkan engkau dari segala sesuatu. Qala, dawuh siapa Allah Ta'ala, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna, dan sungguh kami telah menciptakan al-insana, manusia, wa na'lamu ma, dan kami mengetahui ma, akan sesuatu, tuwaswisu, yang dibisikkan, bihi, akan ma, apa, nafsu, jiwanya seseorang. Wa nahnu, dan aku, kami, katanya Allah, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, daripada manusia, min hablil warid, seperti dekatnya, yaitu urat tenggorokan.
Jadi artinya bahwa Allah sangatlah dekat. Ya, dibandingkan makhluk pun itu masih dekat Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Ayat 16 dari surat Al-Qaf. Wa qala, dan dawuh Allah Ta'ala, wa nahnu, dan kami aqrabu, lebih dekat ilaihi, dibandingkannya, minkum, di antara kalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak ada yang bisa melihat. Al-Waqiah ayat 85. Di dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qaul, jika kamu menjaharkan, ya, menjaharkan itu adalah mengeraskan, bil qauli, akan ucapan, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu ya'lamu, mengetahui siapa Allah, asyirra wa akhfa, akan ucapan yang sir, yang rahasia, wa akhfa, dan ucapan yang samar. Sir bisa diartikan kerentak hatimu, Allah mengetahui tingkah gerak yang tersembunyi dari ucapanmu yang masih belum keluar ke mulut, yang masih ada di dalam dhamir yang paling dalam, Allah mengetahui. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lam musirra wa akhfa. Al-ayah, wa qarbu, adapun dekatnya Allah. Makna dekatnya Allah itu apa yang dimaksudkan makna dekat itu kan? Bahwa wa qarbu, adapun yang dimaksudkan dekatnya Allah itu qarbu ilmin, dekat secara ilmu, secara pengetahuan, kesadaran. Jadi kesadaran akan dekat. Bukan secara fisik ini yang dimaksudkan. Jadi kesadaran diri kita akan dekatnya dengan Allah maksudnya. Wa ihatatin wa syuhudin, akan meliputi, ya, wa syuhudin, dan menyaksikan. Jadi makna qarb, jadi dekat, qaribu minallah maksudnya, ya, dekat, sangat dekat dengan Allah. Atau dalam kata lain seperti aqrabu ilaihi min hablil warid, aqrabu ilai minkum, ya. Kata-kata qarib atau aqrab atau qarb, dekat, itu yang dimaksudkan adalah bukan dekat secara fisik, sekali lagi bahwa itu adalah qarbu ilmin, jadi dekat secara kesadaran, wa ihatatin, dan penguasaan, wa syuhudin, dan penyaksian. La qarba masafah, bukan dekat secara jarak, bukan dekat dalam pengertian dekat jarak. Illa masafata, karena tiada jarak, bainaka, di antara engkau, wa bainahu, dan di antara Allah. Kalau kita menggunakan jarak, kan akhirnya Allah punya jarak, kan sama dengan manusia. Maka itu yang dimaksudkan nanti bisa mempersepsikan, ya, dan ini membahayakan. Padahal laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa, ya, menyerupai dengan Allah. Tidak bisa. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti itulah akan kondisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari memaknai tentang dekat, memaknai dengan takarub, ya. Itu adalah makna yang sebenarnya adalah bukan makna jarak yang dimaksudkan dekat itu, tapi makna dekat secara kesadaran. Wa taqaddama, dan telah lalu penjelasannya ini fil hadis, di dalam hadis. Wa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, mahala, tiada bertempat, fi syai'in. Jadi kalau toh ada penjelasan bahwa Allah itu ada di situ, jadi Allah ada di tempat itu maknanya apa? Ini mau diperjelas bahwasanya mahala, tiada bertempat siapa Allah, fi syai'in, pada sesuatu, tetapi wala ghaba, dan tiada samar, artinya tiada hilang, tiada ghaib. Ya, ghaib itu artinya lawan daripada hadir. Artinya Allah ada, tidak kemudian kalau Allah tidak bertempat di situ, maknanya Allah tidak ada di situ, tidak.
Maka itu dimaknai bahwa ketika pemaknaan tentang Allah bersama seorang hamba itu artinya bahwa Allah bukan bertempat bersama hamba, tidak. Tetapi Allah juga tidak kemudian tidak ada pada hamba. Walau badan, tidak bermakna tiada. Siapa Allah an syai'in, ada pada sesuatu. Juga tidak pula dikatakan bahwa ketika Allah tidak bertempat di situ berarti Allah tidak ada di situ. Bukan juga seperti itu maknanya. Wa qala, dan dawuh siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu guru kita atau tuan kita Sayyidina Ali, sahabat Sayyidina Ali karramallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajhahu kepada wajahnya Sayyidina Ali. Al-haqqu ta'ala laisa min syai'in wala fi syai'in wala fawqa syai'in wala tahta syai'in. Dawuhnya Sayyidina Ali itu, al-haqqu ta'ala, adapun Allah yang maha hak, laisa tiada siapa Allah min syai'in, ya, berasal dari suatu, wala fi syai'in, dan juga tiada siapa Allah fi syai'in, ada di dalam sesuatu. Tidak berasal dari sesuatu artinya dari tempat ini menuju ke situ, tidak. Tetapi Allah juga tidak fi syai'in, ada di situ, ada di dalam sesuatu. Wala fawqa syai'in, dan juga Allah tidak di atas sesuatu. Wala tahta syai'in, dan tiada Allah tahta syai'in, ada di bawah sesuatu. Karena apa? Illau kana, karena andaikan ada Allah min syai'in, berasal dari sesuatu, lakana, maka ada siapa Allah itu makhlukun, terciptakan. Kalau Allah itu berasal dari situ, ya, dari sesuatu, berarti Allah itu kan makhluk, katanya Sayyidina. Walau kana, andaikan ada siapa Allah fauqa syai'in, ada di atas sesuatu, lakana, maka ada siapa Allah itu mahmulan, bisa dipersepsikan, bisa dipersamakan, ya. Walau kana, andaikan ada siapa Allah fi syai'in, ada di dalam sesuatu, lakana, maka pasti ada atau wujud apa siapa Allah itu mahsuron, wujudnya itu terlimit itu terbatasi, bisa dikurung Allah, ya, bisa terlimit. Walau kana, dan andaikan Allah itu ada tahta syai'in, ada di bawah sesuatu, lakana, maka ada siapa Allah itu makruhan, telah dipaksa harus ada di situ. Terus bagaimana penjelasannya? Wakilah, dan ditanya lahu, kepada Sayyidina Ali, ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanya akan maksudnya itu bagaimana. Wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina kana rabbuna auhallahu makanun, aina kana, di mana, kana wujud siapa rabbuna, Tuhan kami, kalau begitu di mana wujudnya Allah. Auhallahu makan, atau apakah itu lahu bagi Allah makanun, adapun tempat, ya. Kalau Allah itu wujud, di mana wujudnya, ya. Juga kalau ada wujudnya Allah di mana, itu kan pertanyaannya kemudian adalah apakah Allah punya tempat, kan begitu. Kalau sudah wujud berarti kan ada di tempat, kan begitu kan. Seperti saya ada di mana, ya, saya ada di rumah, berarti kan menunjukkan ada tempat, karena saya ada. Ketika dikatakan bahwa Allah itu ada, wujud, karena eksistensi, bahwa eksistensi Allah itu adalah wujud, eksistensinya betul-betul ada, wahidun, satu-satunya. Kalau Allah itu ada, apakah Allah punya tempat? Fataghayyara, maka menjadi pucat, berubah wajahnya Sayyidina Ali. Wasa'at kata sa'atan, dan diam Sayyidina Ali sa'atan, sesaat. Mungkin agak berat ini pertanyaan, karena Sayyidina Ali itu di antara sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai babul ilmi, ya. Jadi ana madinatul ilmi wa ali babuha, kan begitu. Nabi mengatakan itu. Jadi kalau bicara ilmu itu bahwa Nabi itu adalah kotanya. Kalau bicara pintu, maka pintunya adalah Sayyidina Ali.
Ini masih melewati pintunya dulu, mempertanyakan persoalan besar. Begitu ditanya, di mana pertanyaan berat. Maka itu saya katakan bahwa kajian kitab Iqodul Imam di Mutiara 16 ini memang kajiannya agak berat. Betul-betul agak berat ya. Karena ini menyangkut masalah eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ketika begitu Sayyidina Ali fataghayyara wajhuhu, dia berubah wajahnya ya. Tidak seperti biasanya Sayyidina Ali kalau ditanya. Berseri-serilah, kali ini beliau tidak. Sehingga sempat puasa kata saatan, dia diam sesaat. Summa qala, baru kemudian berkata siapa Sayyidina Ali, qaulukum ainallah su'alun an makanin. Qaulukum, adapun ucapanmu, ainallah, aina di mana? Itu di mana Allahu Allah. Su'alun, sebuah pertanyaan, an makanin, tentang tempat. Wagana, dan wujud siapa Allah Allah. Wala makana, dan tiada bertempat siapa Allah. Jadi ucapanmu ainallah, ya pertanyaan kan, di mana Allah? Itu adalah sebuah pertanyaan an makanin, tentang tempat. Ya. Wagana Allah, Allah ada. Ya. Kan pertanyaannya begini, di mana wujudnya Allah? Atau kata lain, di mana tempatnya? Kan seperti itu. Ketika mempertanyakan tentang di mana Allah, maka itu adalah pertanyaan tempat. Soalan makanin, ya. Sebuah pertanyaan an makanin, tentang tempatnya Allah. Ucapan qaulukum, adapun ucapan kalian tentang ainallah, kata-kata di mana Allah, su'alun, itu mempertanyakan an makanin, tentang tempatnya Allah kan. Ketika ada orang bertanya di mana, lain dengan jam berapa, itu mempertanyakan jam, waktu. Tapi ketika ditanya di mana, itu pasti mempertanyakan tempat. Wagana, dan ada siapa Allah. Ketika Anda mempertanyakan di mana Allah, Allah ada. Tetapi wala makana, Allah tidak ada, tidak punya tempat. Artinya bukan tempat yang seperti Anda persepsikan. Kalau bahasa Jawa, di mana Allah? Apakah Allah ada? Ada Allah. Di mana tempatnya Allah? Ya di tempatnya Allah sendiri. Summa khalaqa, kemudian menjadikan siapa Allah az-zamana, akan waktu, wal makana, dan tempat, wa huwa, dan dialah Allah al-an, yang sekarang, kama kana, sebagaimana kana wujud siapa Allah, duna makanin, tanpa tempat, wala zamanin, dan tanpa waktu. Jadi ketika ada pertanyaan di mana Allah, artinya mempertanyakan, mempersepsikan tentang tempat. Allah ada, dan tapi Allah tidak berada. Allah tidak punya tempat. Ya, punya tempat. Kemudian baru Allah menciptakan waktu, baru kemudian Allah menciptakan tempat. Masya Allah, luar biasa. Jadi lebih dulu tempat, lebih dulu Allah, maka baru kemudian Allah menciptakan tentang waktu, Allah menciptakan tempat. Pada saat itu, di mana Allah? Ya Allah ada. Di mana Allah? Ya di tempatnya Allah, di waktunya Allah sendiri. Dan tentu bahwa wawal an, dan sekarang, wawa, adapun Allah al-an, sekarang, kamakana, sebagaimana wujudnya Allah, duna makanin, adanya Allah itu duna makanin, tanpa tempat, wala zamanin, dan tanpa waktu. Tidak tergantung pada tempat yang Anda persepsikan, dan tidak pula tergantung atau berada di dalam sebuah waktu yang seperti Anda persepsikan. Wa qala, dan dawuh siapa Abu Hasan Asyadzili, Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, kilali, ditanya li kepada ya Ali, bi qalla wa aliyadala wa anal kul, hadza kama hadis al-Bukhari, sebagaimana telah dikatakan di dalam hadis Bukhari.
Yaqulu Allah Ta'ala, yaqulu dawuh siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yasubbu, sabba yasubbu, telah, kalau bahasa Jawanya ya sabba yasubbu itu misui ya, atau mencelah. Yasubbu telah mencela siapa Ibnu Adam, anak cucunya Adam, mencela ad-dahru akan dahr itu tahun. Wa ana dahru, katanya aku adalah yang menciptakan tahun. Biyadil laili wan nahari, ada di dalam kekuasaan Allah malam dan siang. Wa qala, dan dawa itu juga di dalam hadis yang lain, la tasubbud dahra, jangan kamu mencela, janganlah kamu sekalian mencela ad-dahra akan tahun. Fa innallaha, sesungguhnya tahun itu artinya sepanjang, ya seperti hari, ada hari Jumat, ada hari Minggu, ya ada bulan, ada tahun. Jangan pernah kamu mencela kepada tahun. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala, huwa, adapun Allah itu ad-dahru, yang menciptakan tahun. Wa tafsiru ma fil hadis qablahu ta'ala. Wa tafsiru ma, dan adapun penjelasannya sesuatu fil hadisi yang ada di dalam hadis qablahu, sebelumnya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Wa ta'ala alam. Summa dzakara, kemudian menjelaskan atau menyebutkan, mensenandungkan at-tasi'a, akan mutiara ke-9. Faqala, maka berkata, kaifa yatasawwaru ayyahjibau syai'un walau lahu lama dhuhara wujudu kulli syai'. Kaifa yatasawwaru, bagaimana yatasawwaru, ya, akan kaifa yatasawwaru, bagaimana mungkin yatasawwaru, berpikiran seseorang, ayyahjibau, bisa memahjubkan Allah apa syai'un, sesuatu, walau lahu, dan andaikan tiada wujudnya Allah, lama dhuharu, maka tidak akan pernah muncul apa wujudu kulli syai'in, wujudnya segala sesuatu. Bagaimana orang itu bisa mempersepsikan di dalam pikiran-pikiran bahwa ada sesuatu yang bisa atau mampu memahjub Allah, menutupi akan eksistensi Allah. Padahal andaikan tidak ada Allah, maka tidak akan pernah muncul segala sesuatu. Karena Allah lah yang kemudian bahwa segala sesuatu itu muncul. Tentu karena segala sesuatu itu yang menciptakan Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan pernah bisa menutupi akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Wa khalaqa, dan telah menciptakan siapa Allah kulla syai'in, terhadap segala sesuatu, wa qaddarahu, maka kemudian menentukan siapa Allahu kepada kulla syai'in takdiran, sesuai dengan takdirnya masing-masing, dengan ketentuan-ketentuannya. Itu yang ngatur Allah. Jadi nggak ada yang bisa mengintervensi dan mengatur Allah, nggak ada. Jadi jangan Anda berpersepsi bahwa Allah itu gampang dipengaruhi oleh doa Anda. Itu bukan karena umpamanya Anda itu dipenuhi dengan segala doa-doanya, atau ada orang yang meminta ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu bukan intervensi Anda, bukan karena doa Anda, sesungguhnya bukan karena doa Anda, ya, bukan karena doa Anda, tapi sudah karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan atas doa Anda kemudian Allah terintervensi dengan doa itu, mengabulkan, bukan karena itu, bukan karena itu. Andaikan Anda berdoa, ya tentu yang namanya doa itu banyak hikmah, di samping ibadah sebagai bentuk bahwa kita itu adalah makhluk yang memang miskin, yang lemah, yang butuh kepada kekuatan dasar yang menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun memberi dan tidak itu, ya Allah tidak bisa diintervensi. Apa katanya Allah? Menurut Allah yang terbaik, ya, bukan menurut Anda. Jadi tidak bisa Allah itu diintervensi. Wa qala, dan dawuh Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna, sesungguhnya kami, kulla syai'in, terhadap segala sesuatu,
khalaqnahu telah kami jadikan hu akan kulla syai' biqadarin sesuai dengan takdirnya masing-masing. Fa kullu ma dhahara fi alamis syahada fa huwa faidun min alamil ghaibi. Fa kullu ma dhahara, maka adapun segala sesuatu dhahara yang muncul, yang wujud fi alamis syahada, di alam padak ini, alam semesta ini yang muncul, fa huwa faidun, itu merupakan faidun, bersumber dari apa? Dari aliran dari alam gaib. Jadi munculnya alam syahadah itu faidun, merupakan luapan aliran daripada alam gaib. Wa kullu ma, dan segala sesuatu barozah yang muncul, yang tampak fi alamil malakuti, yang ada di alam malakut, alamnya para malaikat. Munculnya alam atau lahirnya alam malakut itu fa faidah, merupakan aliran, adalah luapan yang mengalir dari min bahril jabaruti, dari lautan alam jabarutnya Allah. Fala wujuda, maka tiada pewujudan lil asya'i, terhadap sesuatu, illa minhu, kecuali minhu, dari Allah. Jadi tidak bisa, tidak ada wewujudan itu wujud sendiri. Tidak bisa kemudian ini muncul sendiri, ini berjalan sendiri, tidak bisa. Itu semuanya berasal dari Allah. Wala qiyamah, dan tiada al qiyamah, tegak atau berdiri, lah bagi segala sesuatu. Kalau ada sesuatu ini kemudian datang atau muncul atau berdiri, itu tidak akan mungkin bisa illa bihi, kecuali bihi, karena Allah. Wala nisbata laha ma'ahu idhiya adamu mahdha, wala nisbata, dan tidak bisa dinisbatkan, tidak bisa dikelompokkan, dita'alluqkan, laha, kepada asya, ma'ahu, bersama Allah. Idhiya, karena apa? Karena yang namanya asya itu sesuatu yang selain Allah itu admun mahdha. Apa admun mahdha? Tidak ada sama sekali. Admun tidak ada, mahdha sama sekali. Bahwa segala sesuatu yang selain Allah itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Tidak bisa dinisbatkan selalu bersama Allah sesuatu itu. Karena apa? Sesuatu yang selain Allah itu sifatnya adalah admun mahdha, yaitu tidak ada sama sekali. Wa ala tawahumi wujudiyai, wa ala tawahumi, dan atas dugaan wujudnya sesuatu, ya, dugaan tawahum, nah, dugaan wujudnya sesuatu. Faya, maka adapun asya itu hadisatun faniyatun, yaitu sesuatu yang baru, faniyatun, yang bersifat fana. Wala nisbata, dan tiada bisa dinisbatkan lil adami, dari sesuatu yang tidak ada, ma'al wujudi, bersama sesuatu yang wujud. Wala, dan tidak bisa dikaitkan, artinya dinisbatkan, lil hadisi, bagi sesuatu yang baru, ma'al qadimi, dengan sesuatu yang qadim. Walidzalika, oleh karena itulah ta'ajjaba, heran siapa asy-syaikhu, yaitu Syekh Ibnu Ajiba, min ijtima'ihima, dari mengumpulkannya dua hal yang berbeda ini. Ya, ada orang kok mempersepsikan bahwa Allah selalu bersama hamba itu dalam pengertian yaitu secara fisikal. Ya, secara fisikal. Bagaimana mungkin Allah yang bersifat qadim, ya, kok bisa bersama terus dengan sesuatu yang bersifat hadis? Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa berkumpul dengan sesuatu yang ada? Maka itu beliau ta'ajjab, heran, at-ta'ajjabu asy-syai'. Ya, pengarang kitab ini heran kok ada orang mempersepsikan bahwa Allah bersama atau selalu berkumpul antara makhluk dengan khaliq. Faqala, maka kemudian berkata, ya ajaba,
alangkah herannya. Kaifa yadharul wujud fil adam am kaifa yasbudul hadis ma'a man lahu wasful qadar. Ya ajaba, paling mengherankan, kaifa yadharu, bagaimana yadharu akan muncul wujud, yadharu akan muncul tampak apa al wujudu, sesuatu yang wujud fil adami, ada di dalam sesuatu yang tidak ada di dalam ketiadaan. Atau dalam kata lain, an kaifa, bagaimana mungkin yasbutu bisa disebutkan, bisa ditetapkan apa al hadisu, sesuatu yang baru, ma'aman, bersama zat, lahu bagi zat, itu lahu bagi zat wasful qadami, adapun sifat yang qadam. Tidak mungkin, bagaimana orang itu bisa mempersepsikan bahwa akan bisa menyatu antara yang baru dengan sesuatu yang bersifat lama atau al-qadim. Tidak akan pernah bisa. Kultu, saya katakan, wa hadza, adapun ini, wal ashiru, adalah kata-kata yang ke-10 ya. Fal wujudu, maka adapun wujud, wal adamu, dan sesuatu yang tidak ada, antara wujud dan tidak ada, itu diddani, dua kata yang berlawanan. La yajtami'an, yang tidak pernah selalu berkumpul kata-kata itu. Ibaratnya seperti air dan minyak, tidak pernah berkumpul. Wal hadis, wal hadisu, adapun sesuatu yang bersifat baru, wal qadimu, dan sesuatu yang bersifat qadim, itu mutanafiyani, selalu saling menafikan, selalu saling bertentangan, wala yaltaqiyani, dan tidak pernah kedua hal itu akan selalu bertemu. Wa qad taqarrara, dan tunggu telah menjadikan ketetapan, sebuah ketetapan dan sekaligus pernyataan, bahwa annal haqqa, sesungguhnya Allah yang maha hak itu wajibun, wajibul wujudi, wajib akan eksistensinya, akan wujudnya. Wa kullu ma, dan sedangkan segala sesuatu siwahu, yang selain Allah itu adamun ala tahqiqi, tidak ada secara hakiki. Fa idza dhaharul wujud, apabila sudah tampak apa al wujudu, eksistensi Allah atau eksistensi, sebuah eksistensi wujud itu apabila sudah tampak, intafa, maka menjadi hilang apa didduhu, yang selain wujud. Wa huwa, adapun didduhul wujud, lawan daripada wujud itu al adamu, adalah al adam, sesuatu yang tidak ada. Fa kaifa, bagaimana yatasawwaru, bisa terbesit dalam pikiran, ayah jibahu, akan memahjubkan kepada Allah ya, wa huwa, dan adapun sesuatu itu adamun, sesuatu yang tidak ada. Fal haqqu, maka adapun Allah yang maha hak, la yahjibu, tidak akan pernah bisa memahjubhu kepada Allah, al batilu, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang batin. Qala ta'ala, fadzalikumullahu rabbukumul haq, famada ba'dal haq illa dhalal. Fala wujuda, maka tidak ada wujud lil asyai, ya, terhadap sesuatu ma'a wujudi, bersama wujudnya Allah. Fantafa, maka jadi tiadalah apa al-qaulu, sebuah ucapan, bil hululi, tentang yaitu hulul, menyatunya, bertempatnya, yaitu Tuhan dengan seorang hamba. Artinya begini, fala wujud, tidak pernah wujud, tidak pernah muncul, tidak pernah ada lil asyai, sesuatu itu ma'a wujudi, selalu bersama Allah. Artinya tidak bisa bahwa sesuatu yang benda itu selalu bersama Allah, itu artinya Allah bertempat di situ, menyatu, itu maksudnya. Tidak ada wujudan seperti itu. Sehingga fantafal qaul, sehingga ini menjadi sebuah intifa, penafian terhadap sebuah ucapan atau pendapat tentang hulul. Ya, selama ini kan kita juga mengenal istilahnya hulul, ya, menyatunya seseorang dengan Allah, dengan Tuhan, menyatu ada pada dirinya. Maka ini dinafikan. Maka kenapa fala wujud dalil asya ma'a wujud, ini dalil. Berarti tidak ada sesuatu yang tidak ada itu akan selalu bersama yang ada, itu tidak mungkin.
tidak bisa. Maka ini menjadi fantafa meniadakan apa al-qaulu satu pendapat bil hululi tentang hulul, menyatunya Allah dengan makhluk. Idil hulul, karena kalau ada orang yang meyakini adanya hulul, maka yang terjadi seperti ini. Idil hulul, karena hulul itu, jadi hulul itu menyatunya kawulaning Gusti, ya, menyatunya kawulaning Gusti dengan seorang hamba. Itu akan yaktadi, akan menuntut wujud siwa, akan wujudnya sesuatu yang selain Allah. Hatta yahila, sehingga menempati, seperti artinya manggon istilahnya, hatta yahila, sehingga bertempat. Siapa Allah fihi, di dalam siwa. Fihi, di dalam siwa. Apa makna rububiyat, sehingga yahila, menempatkan fihi pada selain Allah. Apa makna rububiyati, makna tentang ketuhanan. Fal fardu, maka adapun kewajiban kita, kewajibannya, pelajaran yang berharga, anasiwa, sesungguhnya sesuatu yang selain Allah itu adumun mahdud, yaitu adumun mahdud, tidak ada sama sekali. Sesuatu yang selain Allah itu tidak ada. Maka itu fala yatasawwaru, maka tidak bisa mendeskripsikan apa al-hululu, tentang hulul. Jangan kamu gambarkan, fala yatasawwar, tidak bisa dideskripsikan apa al-hululu, penyatuan tentang Allah, ya, manunggaling Gusti. Wa ila hadza, dan sampai di sinilah asyara telah memberikan isyarat fil ainiyati, di dalam syair yang bersifat aniyah. Ini disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili yang al-mutawaffa sanan, yang meninggal tahun 800. Ya, di dalam syairnya yang sangat terkenal itu begini: wa nazzahu fi hukmil hululi famalahu siwa wa ila tauhidihil amru raji'un. Ini sangat terkenal syair tentang yaitu hulul ini. Wa nazzahu, dan bersihkan dirimu akan Allah. Fi hukmil hulul, ada di dalam aturan hulul atau hukum tentang hulul. Jauhkan persepsi Anda tentang hulul. Fama, maka tiada itu lahu bagi Allah, itu siwa selain Allah. Wa ila tauhidi, dan wa ila tauhidi, dan itu menuju bertauhid kepada Allah, al-amru, adapun perkara, rojiun, itu kembali. Artinya makna tentang hulul itu jangan diartikan bahwa Allah itu menyatu secara eksistensinya, menyatunya ya seperti ada orang kerasukan begitu, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksudkan hulul itu adalah bahwa segala sesuatu itu tidak boleh dilepaskan dari takdir dan iradanya Allah, harus selalu menyatu. Itu yang dimaksudkan, bahwa kehidupan itu akan selalu menyatu dengan Allah, tidak pernah lepas dari Allah. Itu yang dibahasan hulul. Jadi wa ila tauhidi, lebih kepada, nah ini, jadi makna hulul itu adalah lebih kepada pentauhidannya kepada Allah, al-amru, segala sesuatu itu rojiun, kembalinya. Jadi sekali lagi, makna hulul itu menyatunya Allah dengan hamba itu jangan dipersepsikan bahwa Allah itu secara fisikal, secara materi, secara zat itu berkumpul dengan makhluk. Tidak. Tetapi yang dimaksudkan bahwa hululnya seorang hamba dengan Allah itu dalam pengertian adalah tauhid, tetap menyatukan segala persoalan-persoalan apapun yang dihadapi oleh hamba manusia, itu persoalannya itu harus kembali kepada zat yang satu, yaitu Allah. Itu yang dimaksudkan hulul, menyatu terus dengan Allah. Wal qadimu, maka adapun sifat qadim, wal hadisu, dan sifat hadis. Sifat qadim yang dimiliki Allah, sifat hadis yang dimiliki manusia, yang menjadi lawannya sifatnya Allah. Itu layal takiyani, tidak pernah bertemu keduanya. Maka itu faida korona, apabila bersamaan apa al hadisu, sifat yang baru yang dimiliki manusia,
Bersamaan bil qadimi dengan sifat qadimnya Allah talasya, maka hilanglah apa al hadisu sifat hadis itu, wa baqiya, dan yang tinggal al qadimu sifat yang qadim. Qala berkata, siapa rajulun seorang laki-laki baina yadayil Junaid, waktu itu dia ngomong di depannya Syekh Junaid radhiyallahu an, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Syekh Junaid. Ada seorang lelaki mengucapkan kata-kata di depan Syekh Junaid. Kata-kata itu, ucapan itu atau kalimat itu yang diucapkan adalah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Walam yakul, dan tidak mengatakan siapa rajul yang mengucapkan kalimat ini, tidak mengatakan atau tidak meneruskan kalimat alhamdulillah, tidak diteruskan rabbil alamin. Faqala, maka kemudian bertanya lahu kepada si rajul itu siapa al-Junaid, Syekh Junaid. Apa katanya beliau Syekh Junaid? Hei rajul, kamilhu, sempurnakan. Akan bacaan itu, ya akhi wa saudaraku. Faqala, maka jawab lahu kepada Syekh Junaid siapa ar-rajulul lelaki tadi. Jadi waktu di depannya Syekh Junaid ada seorang lelaki mengatakan alhamdulillah, tidak meneruskan rabbil alam. Ditegur sama Syekh Junaid, kenapa kamu tidak sempurnakan? Sempurnakan. Ketika disuruh menyempurnakan, dia bilang atau dia menjawab lagi itu, wa ayyu qadrin lil alamina. Jawabannya, wa ayyu qadrin lil alamina hatta yudkaru ma'ahu. Derajatnya apa sih? Wa ayyu qadrin. Derajat apa? Ya, sampai di mana sih derajatnya? Derajatnya lil alamina, bagi makhluk itu hatta yudkaru, sehingga disebutkan lil alamina ma'ahu, bersama Allah. Enggak level itu Syekh Junaid. Memangnya derajatnya kelas apa sih? Kalimat alamin itu saya harus sebutkan yang menempel bersama lafaz alhamdulillah. Padahal lafaz alamin itu adalah maknanya adalah makhluk. Maka tentu saya tidak mau menyebutkan kata-kata Rabbul Alamin, karena alamin itu derajatnya jauh, bukan selevel dengan Allah. Tidak ada bandingannya. Saya tidak mau coba. Hatta yudkaru, sehingga mereka menyebutkan ya ma'ahu, bersama Allah. Faqala, maka kemudian jawab siapa al-Junaid, Syekh Junaid. Falahu kulhu. Kulhu, coba kamu ucapkan lagi. Kulhu, ucapkan akan kalimat Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya akhi wa saudaraku, fa innal hadisa, maka sesungguhnya sesuatu yang baru, katanya Syekh Junaid. Idza korona, apabila bersamaan itu bareng, bersamaan. Maksudnya bersamaan itu berbarengan. Bil qadimi, dengan sifat yang qadim, talasya, maka akan lebur apa al hadisu, sesuatu yang baru. Wa baqiya, dan yang muncul yang tetap itu al qadimu, sifat yang qadim. Sudah ucapkan itu. Karena ketika disebutkan kalimat alamin, ya, maka dia akan melebur dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alamin itu merupakan sifat tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Faqad taqarrara, dan sungguh telah menetapkan, annal asya'a, sesungguhnya segala sesuatu, kullaha, secara keseluruhan, fi haizil adami, ada di ruang ketidakadaan. Karena layas butuh, tidak bisa ditetapkan apa al hadisu, sesuatu yang baru, gak bisa diisbatkan lah, gak bisa dinyatakan sesuatu yang baru itu dikatakan ada. Ma'aman, bersama zat, lahu itu lahu, bagi zat wasful qadami, adapun yang mempunyai sifat qadam. Nggak bisa ditetapkan bahwa sesuatu yang baru itu ditetapkan wujud ketika dia harus disandingkan dengan sifat qadamnya Allah. Nggak bisa, sesuatu yang baru itu tidak bisa ditetapkan, disebutkan, ya akan menjadi sebuah yang kekal. Tidak bisa ditetapkan
sesuatu yang baru ketika bersama sifat qadimnya Allah. Fantafa, sehingga fantafa maka hilanglah apa al-qaulu, sebuah pernyataan bil ittihadi, tentang ittihad. Ittihad itu menyatunya Allah dengan makhluk. Maknal ittihad, karena maknal ittihad, adapun makna ittihad, adapun makna ittihad menyatunya Allah dengan makhluk itu adalah iktironul qadimi ma'al hadis, adalah berbarengnya atau bersamaannya sifat yang qadim bersama sifat yang baru. Fayattahidani, sehingga menjadi kesatuan. Fayattahidani, sehingga menjadi satu antara qadim dan hadis. Hatta yakuna, sehingga ada antara qadim dan hadis itu syai'an wahidan, sesuatu yang satu, wa huwa muhalun, dan itu menjadi tidak mungkin, muhal. Jadi maka itu kita harus menafikan makna ittihad, makna satu itu yaitu mensatukan antara sesuatu yang berbeda, membersamakan, menyatukan antara sifat qadim dengan sifat yang baru, sehingga sifat yang baru itu menjadi satu dengan sifat qadim, dan itu muhal. Huwa mabniun aidon ala wujudis siwa wala siwa. Karena huwa, adapun ittihad itu mabniun, membangun, aidon juga ala wujudis siwa, atas wujudnya sesuatu yang selain Allah, wala siwa, dan tidak ada sesuatu yang selain Allah. Wa qad yutalliquni, dan kadang-kadang para ulama itu ada yang mengatakan al-ittihad alal wahdah, bahwa ittihad itu mempersatukan alal wahdati, atas kesatuan. Kaqauli Ibnul Farid, sebagaimana ucapan seorang Syekh Ibnul Farid, wa hammat biha ruhi bihaitsu tamazajan ittahada wala jirmun tukhallilahu jiramu. Wahamat, dan menjadi kesemsem, biar dengannya apa, ruhi, rohku, bihaitsu tamazaja, ketika adapun bercampurnya antara sifat qadim dan hadis, ittihadan, menjadi satu, wala jirmun tuhalliluhu jirum. Ya, ini yang dimaksudkan oleh qaul Ibnul Farid. Mungkin sampai di sini dulu, dan ini nanti akan saya jelaskan kembali syair ini, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi durasi 1-2, dan ini nanti durasi yang 3, seri yang ketiga ini insyaallah sudah berakhir, dan kita akan membuka lembaran baru bab tsani, ya, bab kedua dari kitab Iqadul Imam ini. Ini masih pembahasan video ini sejak awal sampai sekarang ini pembahasan bab 1. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Kita akan bahas kembali selanjutnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.